beres semua. Udah boleh pulang duluan. Ini kan masih jam 3. Ya tapi kan udah nggak ada kerjaan, ngapain di sini? Yaudah, sini saya tanya. Apa? Kalau kamu punya 2 pilihan, kamu dapat pasangan yang merit, punya anak sampai tua, kamu bakal pilih yang mana? A, pilih saya. Biri. Diulang ya, diulang. Kalau kamu dapat 2 pilihan untuk pasangan, kamu bakal pilih yang mana? A, Luna Maya. Diulang. Kalau kamu punya 2 pilihan, kamu bakal pilih A, saya. B, Luna Maya. Kalau lu udah dapet kerjaan, lu keep it. Kalau lu nggak suka, lu terima aja. Karena kalau pindah kerja belum tentu lu suka juga. Mau sampai kapan endingnya? Kecuali lu wira swasta. Nah, nggak semua orang bisa bisnis sendiri. Lu mau jualan pisang goreng lah, jualan apalah, nggak semua orang bisa. Cuman lu harus lebih fleksibel. Kasarnya bersyukur lah kalau lu dapet job dan lain-lain. Sebenarnya kita harus tahu, yang pertama, di dunia yang sekarang ini untuk mencari pekerjaan itu amat sangat tidak mudah. Jadi kita harus belajar untuk ada di dalam sebuah pekerjaan di mana yang kita diterima untuk maksimal di dalamnya. Bukan trial error, ketika tidak sesuai dengan keinginan maka akan keluar. Dimanapun kita bekerja pasti ada sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi justru di dalam keadaan itulah kita belajar untuk menerima. Kita belajar untuk menyesuaikan diri kita di dalam dunia kerja itu. Karena dengan cara itu, kita makin bertumbuh dalam tanggung jawab, kita makin bertumbuh dalam pemahaman untuk berinteraksi dengan orang lain, kita makin bertumbuh dalam mengerti orang-orang yang di sekitar kita. Dan kita tidak menuntut orang-orang itu, tapi kita justru mau untuk belajar di dalam sebuah proses perjalanan itu untuk memperkaya kita. Bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana menyesuaikan diri di dalam dunia kerja itu. Sehingga kita sendirilah yang diuntungkan dengan keputusan-keputusan itu. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa kalau dalam lingkungan pekerjaan itu sudah merasa ada di dalam sebuah lingkungan yang toksik atau mengalami abuse, maka sudah seharusnya kita memutuskan untuk keluar, karena itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Tapi jika hal-hal itu tidak terjadi, menurut saya kita perlu bertahan dan mengambil pelajaran di dalam sebuah situasi kerja, karena itulah yang memperkaya hidup kita. Jadi pesan saya, siapapun yang melihat konten ini, jangan pernah berpikir untuk cepat-cepat berpindah dalam sebuah pekerjaan yang telah diterima, karena makin lama makin sulit untuk menerima memperoleh pekerjaan yang baru. Peran ketiga. Belum selesai kita kemarin nonton Liga Korupsi edisi BBM Oplosan, muncul season baru, PLN kesetrum. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor 1,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin token listrik silau Indonesia. Jadi ceritanya begini ceritanya ya. Kasusnya bermula dari proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang rencananya bakal nyala 2 kali 50 megawatt. Ternyata menyala bangku, duitnya hilang, listriknya ngejepret. Pemenang lelang proyek ini konsorsium KSO BRN. Syarat administrasi aja nggak lolos, tapi bisa menang. Kayaknya di negeri ini syarat utama dapat proyek itu bukan kelayakan ya, tapi keakraban. Kayak aku dan kamu. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, kamu bikin kangen. Bisa aja saya. Yang jelas Polri turun tangan, pejabat PLN mulai dipanggil. Kita udah paham polanya nih.
Sebentar lagi ada yang mendadak lupa, mendadak sakit, atau minimal pura-pura kaget sambil bilang, saya tidak tahu yang mulia. Jangan sampai ada lagi grup WhatsApp bernama orang-orang senang. Orang-orang senang, rakyat jadi berang. Apakah PLN akan merangsek masuk ke klasemen Liga Korupsi? Sebagai rakyat kita berharap semoga tagihan listriknya naik. Nikmatilah listrikmu sebelum listrik menghilang. Bukan karena krisis energi, tapi karena krisis moral. Apa sayang? Bentar ya. Tapi pelan-pelan ya. Mbah, pesan untuk hari ini? Asap jadi saksi, aspal jadi bukti atas perjalanan kami demi mencari rezeki. Lagi buat apa, Dek? Aku lagi buat dodol. Dah ya. Dah. Ibu lagi foto aku. Ya. Ya. Dah. Dah, Bu. Saya ngopi pasti dalam keadaan panas langsung saya minum. Kenapa? Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Itu kecil dulu. Saningnya ibu Itu bukan anaknya kak. Ha. Oh iya, banyak Yang kelihatan lancip-lancipnya kayak banteng itu. Banteng. Kan gini di sini. Udah tadi pakai minyak Adik dikasih minyak wangi. Entang toh, ojo akeh kak, wis wangi kuwi. Napa kok buka akeh men? Bayuh, adik dikasih. Ini wedaan piye to kak iki kok? Enggak udah. Kek,
ngasih kata-kata hari ini. Kalau ada yang ngomongin kita di belakang, berarti kita lagi di depan. Biarlah orang berkata apa. Semua bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawwur taufik hidayah bantu paling akidu wa taqwa dan rasani. Sehingga sakit kembali dan memiliki badan dan nasihat balawiah kati watan anak-anak sedekat punoko. Dipilih. Teknologia. Makan besar, Yer. Bos. Kalah Pertarungan sengit, rawan. Sik tambah mul kok. Ini pangan bamul sing ndi ya? Pengen lancar di bumi, pengen anaknya selesai, pengen nilai bagus, pengen macam-macam. Video pas biro mandikas habis, biro kemana performa dari sini astagus pulang dibuat pertolongan. Dikali aplikasi berbentuk astagus batin kebutuhan, astagus buat batin keinginan, astagus batin program-program masa depan. Mungkin membuat beberapa contoh. Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya ya. Jajalan kaya nang YouTube lho. Eneng garis e, angger nurut garis iki iso klebu wae. Tak dari wae. Wes dikeker lho, sepot-sepot bereng. Nek itu lurus garis iso klebu. Kok tak warai biat.